Yaumanat ukulla unasim bi imamihim niki sing menyangkut niki ganti bakasan nggih niki rontok santai niki urusan akhirat. Ayat ini yang kemudian dipakai dalil para ahli thariqah, para tokoh syariat untuk supaya punya sanad. Nggih kula baleni malih nggih. Ayat ini dipakai dalil para mursyid, para ulama rata-rata itu disebut sanad. Nggih disebut napa? Sanad. Utawa silsilah nggih. Sebab niku semua thariqah muktabarah, semua pondok sing salaf niku mesti gada sanad. Nggih kados kula saking bapak kula dugi Mbah Dola, Mbah Arwani ngantos Mbah Munawir ngantos Kanjeng Nabi misalnya sanad Quran kula nggih. Misalnya sanad kitab kula nggih kula Dok Ki Memun, Mbah Zubair, terus Mbah Fakih Mas Kumambang, terus dugi Mbah Mahfud Termas, dugi Sayyid sinten sing aran Yana niku Abi Bakar napa? Sato, terus muridnya sinten Sayyid Zaini Dahlan misalnya. Ya sampai Dok Kanjeng Nabi itu. Dalam thariqah juga gitu, semua mursyid juga punya sanad sampai Syekh Hasan Asadali apa sampai Abdul Qadir Al-Jilani atau sampai Syekh Bahauddin sinten anak Sabanti. Sampai ada pepatah man ta'allama bila syekhin fasayhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru maka gurunya setan. Niki nggih penting nggih. Memang kesalahan intelektual kampus itu tidak mempedulikan guru tanpa sanad, hanya mengandalkan buku. Itu untuk konteks keislaman itu tidak benar. Kecuali kalau ilmu sains murni ya, kayak kedokteran, kayak astronomi itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteks keislaman itu tidak bisa, harus dengan guru. Karena kalau konteks keislaman pakai buku, sekarang itu era global. Era global itu ada Islamic Studies, kajian apa? Islam. Di Barat itu banyak profesor Katolik tapi ahli Islam. Di Eropa banyak pakar keislaman tapi non Muslim. Karena sekarang sudah Islamic Studies, dari Islam dianggap kajian. Sama seperti kita juga tahu Bible, tahu Barnabas. Kalau piyambak sering maca Bible, maca Barnabas, saya juga sering maca buku-buku non Quran gitu. Tapi kan kita sebagai studies, sebagai perbandingan, sebagai kajian. Nggih ulama dulu juga sering baca Injil. Ulama-ulama top itu ya baca Injil. Karena mereka adalah akademisi, apa? Akademisi. Sama sekarang tokoh-tokoh pendeta juga baca Quran, baca terjemahan apa? Sampai teng McGill teng Kanada wonten jenis Islamic Studies. Di situ yang sekolah ya biasa mengkaji Quran wonge ya ora salat. Karena sudah kajian apa? Islam. Jadi teng barat itu biasa profesor Islam, maksudnya profesor tentang Islam ora kok agamane napa? Lho nggih itu kalau sekarang di era akademik, yang kula biasa seminar kalian rektor napa Kristen. Dia rektor di Universitas Kristen seminar. Nggih biasa tanya jawab urusan Quran. Ya apal deh. Sama seperti kita juga baca Barnabas, baca Injil ya sama, karena sudah menjadi kajian. Nah, kalau tentang keislaman itu sampean percaya tulisan-tulisan buku, marawan tulisan ini ditulis oleh mereka yang tidak punya tanggung jawab terhadap apa? Islam. Padahal mereka meyakinkan ketika ngomong tentang apa? Islam. Nah sekarang yang setengah banyak keblinger kan gitu, banyak mahasiswa muda yang belajar Islam di kampus, kemudian rujukan mereka adalah buku-buku yang dikarang oleh profesor keislaman, bukan profesor Islam, profesor keislaman. Tanya terus ada wacana bahwa Nabi di Madinah itu sebagai pemimpin negara, sehingga Madinah dianggap negara Islam. Wah berat. Nah, keyakinan ulama Nabi itu tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi itu ya pemimpin agama. Beliau di dunia, maka beliau juga memanage urusan apa? Dunia, urusan negara. Tapi beliau tidak pernah berstatus sebagai pemimpin negara. Beliau itu beda sekali. Contohnya begini, beda sekali itu. Negara paling apapun itu tidak akan menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban negara. Yang menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban hanya khas agama. Nggih, hanya khas apa? Agama. Sementara Nabi mewajibkan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi mewajibkan secara jamaah. Sampai Nabi sering ngendikan orang-orang yang tidak jamaah mau saya bakar. Tapi karena anak-anak ini belajar Islam di kampus, yang mereka dengar malah versi begini. Nabi adalah tokoh agama yang toleransi, di Madinah bertetangga dengan Yahudi Nasrani, dan Nabi berhubungan secara baik. Gitu guys, sama nak sering krungu mesti khasnya mereka nak nyifati Nabi itu apa? Toleransi.
cara bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau versi ulama, ya sama, memang secara sejarah Nabi di Madinah itu di tangga Yahudi, di tangga Nasrani. Tapi versi tiang ulama mesti ngeten. Nabi sering berdiskusi dengan Yahudi Nasrani tentang kebenaran kitab-kitab samawi. Mana yang masih asli, mana yang sudah yuharrifunal kalimah mawadi, yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah. Tapi kalau pandangannya Islamic Studies, enggak. Nabi bagi kekuasaan dengan non muslim di Medina, sehingga ada area muslim, ada area non muslim. Itu beda sekali cara pandang apa? Beda sekali. Sehingga akibat dari itu adalah jebolan kampus rata-rata cenderung sekulerisme. Berpaham apa? Sekulerannya melihat agama hubungannya dengan non muslim saja. Santri cenderung pasif. Kancanan orang pada santri ini angel ra karuan. Akhirnya pada ora bener ya, kalau sudah begitu pada ora bener ya. Karena apa itu tadi? Belajarnya tanpa apa? Guru. Pokoknya dia baca buku, dianggap itu rasional, dianggap itu menggairahkan, menarik, diikuti. Sebab itu penting ya manat kullu unasim bi imamihi. Mulane kula sawi niku ngendikane ulama-ulama niku, maka fatu bali ahli hadis. Ini satu Ini satu penghormatan bagi ahli hadis. Karena imamuhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bejo niku ahli hadis. Mergo imami ahli hadis genge ketuane langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jare kula, yo wong Qur'ane Allah. Nah, ora nuruti cangkem elek malah bejo kula. Lah Quran sing ngendikan sinten? Allah. Lan nek kula hafal Quran, hafal hadis berarti mumpun imame bener langsung Allah kalian sinten? Rasulullah. Dadi muntek menapa? Muntek. Niki penting. Lho kula niku pas umroh. Niku teng raudhah niku cita-cita kula mesti tunggal kepengin sinau hadis. Kesampean. Karena kalau menurut Wahabi itu kitab Bukhari kan, jadi Wahabi itu yang anti kan sama kayak manaqib, kayak kitab-kitab jimat kan gak seneng. Tapi kalau Bukhari kan gak dilarang, karena Bukhari itu menurut mereka juga kitab napa? Sahih. Niku kula sinau Bukhari. Karena sanad itu penting. Ya manat ukula unasim bimami. Ya contoh sanad penting misalnya ngeten nggih niki misale nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita secara nal itu arti kita sama. Ora ana pangeran kecuali Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Terus kita punya sanad bahwa saat muni illallah itu tangan musabbihatahu itu dilepas. Kalau kita orang-orang Sunni, nggih. Orang-orang Sunni nggih. Kados kula nggih. Kula nek masalah ngoten niku kan anut Sunni nggih sebetulnya. Coba dalam konteks Indonesia Sunni iku kan NU, saggepe anut NU utawa anut. Wong cara kula niku teng Indonesia niku sing perlu didongakno niku pokoke NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Niku kelompok besar yang harus kita hormati. Meskipun kita tidak anti yang kelompok lain, tapi yang besar harus kita hormati. Karena as-sawadal adzam kelompok besar. Mulane kula nu secara pribadi kadang beda dengan NU dengan Muhammadiyah, tapi yang sering saya doakan tuh NU, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pokoknya yang kelompok besar.